pagi semua. Ya, saya rindu memperkenalkan diri dulu karena mungkin ada beberapa yang belum kenal. Jadi nama saya Pendeta Jackson Yeri Tombeng, yang beberapa pasti sudah tahu bahwa ini dari Manado ini. Ada Pak Daniel di sini dan ada beberapa teman juga yang saya lihat marga-marga Manado. Ya, salam kenal dan bahkan saya sapa untuk semua yang ada di beberapa benua ini. Saya bersyukur bisa melayani di Zoom ini. Saya percaya bahwa inilah kepercayaan Tuhan. Jadi saya ada bersama dengan istri saya di samping saya. Jadi kami melayani di salah satu gereja di Atambua. Jadi salam kami dari Atambua untuk semua di bangsa-bangsa hari ini. Baik, hari ini kita langsung saja belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul. Saya ajak kita semua melihat bacaan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Babnya yang pertama atau pasal yang pertama, kita akan lihat dari ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Saya baca bagi kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Tema yang saya akan angkat hari ini bicara tentang antara masalah dan visi. Jadi hubungannya, keterkaitan antara masalah dan visi. Kalau saudara perhatikan di ayat ini, murid-murid bertanya kepada Yesus sebelum Yesus terangkat ke sorga, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ini masalah yang dialami atau harapan yang dialami oleh murid-murid. Dan saya percaya juga di antara kita ada yang hadir di Zoom ini sebagai keluarga besar Harvest Academy, hamba-hamba Tuhan yang melayani, tetapi ada yang mungkin hadir karena membutuhkan doa, dukungan doa. Ada masalah yang terjadi. Apa yang dialami oleh murid-murid mungkin dialami oleh kita juga. Hari-hari ini banyak yang punya harapan-harapan, apalagi di tahun yang baru ini. Ada harapan-harapan yang kita inginkan terjadi di tahun ini. Kalau yang belum menikah mungkin hari ini punya harapan paling tidak tahun ini bisa jebol, bisa menikah. Dan bahkan ada yang berharap bahwa tahun ini mungkin ada pemulihan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan saudara yang ada hari ini yang membutuhkan dukungan doa karena saudara lagi sakit COVID atau dengan berbagai macam sakit yang lain. Jadi masalah ini ternyata bagi murid-murid Tuhan, tapi juga bagi setiap kita hari ini, akan membawa kita untuk menemukan visi Tuhan. Jadi yang pertama saya angkat di sini bahwa masalah membuat kita menemukan visi. Tetapi masalah akan membuat kita menemukan visi Tuhan asalkan kita datang kepada pribadi yang tepat.
Saya percaya bahwa hari ini, saudara-saudara yang dengan pergumulan permasalahan yang terjadi, apapun itu, saudara bersyukur karena hari ini, saudara bisa menemukan visi Tuhan. Karena di tempat ini, kita tahu dalam Zoom ini, kita akan menikmati dan bahkan sementara menikmati ada hadirat Tuhan yang kita bisa alami bagi setiap kita. Jadi saya percaya bahwa masalah bagi murid-murid yang mereka harapkan adalah pemulihan terjadi atas Israel. Harapan ini adalah harapan yang sangat kuat bagi murid-murid. Dan harapan yang mereka miliki ini ketika mereka datang kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan tunjukkan sesuatu yang sangat penting bagi mereka, yaitu bicara tentang visi amanat agung atau visi untuk menjadi saksi. Jadi Tuhan tidak menolak apa yang menjadi harapan mereka, tetapi Tuhan berkata bahwa aku akan tunjukkan kepadamu apa sesungguhnya solusi atau apa yang sesungguhnya yang saya rencanakan dalam hidupmu. Sehingga saya percaya hari ini setiap yang membutuhkan Tuhan hari ini dengan pergumulan, dengan masalah yang kau alami, Tuhan sedang membawa engkau hari ini untuk menemukan bahwa apa sih tujuan hidupmu, apa sih yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Sehingga saya percaya hari ini sama seperti murid-murid, mereka datang dengan permasalahan mereka, tetapi Tuhan selesaikan masalah mereka dengan cara Tuhan memberikan visi bagi mereka. Dan saya berharap hari ini semua yang sakit akan mendapatkan visi, mendapatkan firman yang akan membuat terobosan yang besar dalam hidupmu. Hari ini engkau mendapatkan terobosan kesembuhan dalam hidupmu. Hari ini engkau akan dapatkan terobosan di dalam pemulihan terjadi atas keluargamu. Jadi yang pertama adalah antara masalah dan visi. Jadi masalah membuat kita bisa menemukan visi. Sehingga hari ini bersyukur hari ini. Karena waktu kita ada masalah inilah kita bisa melihat Tuhan. Karena kita datang kepada Tuhan, kita bisa melihat Tuhan. Tetapi yang berikut adalah dikatakan bahwa namun kita datang bukan hanya untuk menerima solusi daripada masalah kita saja. Tetapi marilah datang kepada Tuhan. Terimalah Tuhan. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan akhirnya kita juga harus terima visinya Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi akhirnya clear. Jadi kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar bisa menemukan visi atau panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya hal yang kedua akan menjadi jelas bagi kita bahwa visi akan menyelesaikan masalah kita. Jadi ketika kita hidup dalam visi Tuhan, seperti jawaban dari Tuhan kepada murid-murid, Dia berkata bahwa oke, akan ada pemulihan bagi Israel. Tetapi pemulihan ini terjadi hanya ketika ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan kuasa Tuhan ini akan juga bisa terjadi atas hidupmu. Dan bahkan Tuhan berkata bahwa tetapi ketika kuasa Tuhan itu akan berlaku dalam hidupmu, engkau harus mulai menjalankan tujuan hidupmu, menjalankan visi Tuhan. Engkau harus mulai menjalankan amanat agung. Jadi jelas bahwa visi yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan hari ini, akan menyelesaikan setiap masalah kita. Kalau saudara perhatikan, jadi jawaban daripada permasalahan-permasalahan ini sebetulnya ketika kita kembali kepada Tuhan dan bahkan kita kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Saudara hari-hari ini mungkin dengan permasalahan yang terjadi akibat sebetulnya banyak orang karena karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau masalah-masalah yang terjadi mungkin karena kurang fokus dan bahkan ada ketakutan-ketakutan. Mungkin hidup dengan pesimis. Tetapi ada juga karena kesombongan. Dan bahkan berbagai karakter yang lain. Mungkin hari ini masalah dalam ekonomi. Karena apa? Kita mungkin terlalu tamakah? Atau terlalu ambisius. Yang tidak ada batas lagi, saudara. Ini kalau sudah bicara ada ambisi yang baik ya. Tapi ketika bicara ambisius dan segala sesuatu yang kita mau ini tidak ada batasnya lagi. Saya percaya bahwa ini akan menjadi satu masalah dalam hidup kita. Dan saya tahu bahwa
ketika Tuhan memberikan panggilan, bahkan memberikan visi amanat agung, visi untuk menjadi saksi bagi murid-murid, sebetulnya Tuhan lagi memberikan solusi. Apa yang kamu rindukan, pemulihan yang kamu rindukan, ini aku sudah sediakan dalam visi Tuhan ini. Jadi saya percaya bahwa jawaban dari semua permasalahan pergumulan kita adalah ketika kita bisa melihat Tuhan hari ini, dan bahkan ketika kita bisa mendengar firman Tuhan, dan bahkan ketika kita bisa ada dalam visi Tuhan. Bukannya menerima visi Tuhan, tetapi kita akan hidup dalam visi Tuhan ini. Dan saya percaya bahwa masalah kita akan sebetulnya terselesaikan. Dan yang berikut, bahwa kita juga mengerti bahwa masalah bukan hanya mungkin karena kelalaian kita, tapi masalah juga oleh karena dosa, dan bahkan oleh karena pekerjaan setan. Kalau kita melihat visi Tuhan, kita kembali hidup dalam panggilan dan visi Tuhan, saya percaya untuk masalah pekerjaan setan itu terlalu kecil bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kuasa yang diberikan bagi kita sangat-sangat besar, saudara. Jadi visi atau hidup dalam panggilan Tuhan adalah bisa menyelesaikan masalah-masalah apapun yang kita alami hari-hari ini. Dan yang ketiga, saudara, bahwa visi diperkuat oleh masalah. Jadi antara masalah dan visi ini dikatakan bahwa visi diperkuat oleh masalah. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat selanjutnya atau dibacaan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-28 sampai yang ke-31, saudara bisa lihat bahwa tantangan demi tantangan dialami oleh murid-murid ketika mereka menjalankan visi Tuhan untuk menjadi saksi atau amanat agung. Tetapi saya percaya bahwa apa yang mereka alami membuat mereka makin bergantung kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 28 sampai 31, ketika mereka datang dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus turun atas hidup mereka. Roh Kudus memberikan keberanian bagi mereka. Roh Kudus menguatkan mereka. Dan mereka dikatakan menjadi sangat-sangat berani untuk tetap menjalankan amanat agung. Saya percaya bahwa visi diperkuat oleh masalah. Karena ketika masalah terjadi, kita akan makin bergantung kepada Tuhan. Ketika masalah terjadi, kita tidak akan mengandalkan kekuatan kita lagi. Tetapi kita makin merendahkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya masalah yang terjadi akan memperkuat visi yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jemaat mula-mula, murid-murid rasul-rasul tidak bisa terhambat dengan masalah apapun. Sehingga hari ini kita juga akan bisa berkata bahwa masalah saya tidak akan bisa menghambat setiap misi yang Tuhan atau visi yang Tuhan sudah taruh bagi saya. Saya akan tetap jadi berkat, saya akan tetap jadi kesaksian. Malah kita bisa menggunakan masalah yang ada itu untuk kesempatan bangkit lebih lagi, maju lebih lagi. Sehingga kita bisa berkata bahwa masalah adalah berkat bagi kita. Saya memiliki moto tahun ini bahwa masalah akan membuat terobosan yang lebih besar. Semakin besar masalah, semakin besar terobosan yang kita bisa alami. Oleh karena kita mengerti bahwa waktu masalah terjadi, kita tidak sendiri. Karena dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32 berkata bahwa, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kita mengerti bahwa kita menjadi saksi tidak seorang diri, tetapi ada kuasa dari Roh Kudus. Kata kuasa yang dipakai adalah dari bahasanya dikatakan bahwa dunamos. Itu kuasa kekuatan untuk mendobrak. Itu bahasanya. Atau kalau kita biasa tahu istilahnya adalah dinamit. Kuasa untuk mendobrak. Kuasa untuk menerobos. Ada bersama-sama dengan kita. Jadi visi malah diperkuat oleh masalah. Jadi kalau engkau mengalami masalah hari ini, tetap menginjil, tetap melayani. Karena justru di saat kita ada masalah, kita makin bergantung kepada Tuhan, dan bahkan kita tahu bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dengan lebih dahsyat lagi ketika kita tidak mampu
melakukan apa yang sebetulnya harus kita lakukan. Dan yang berikut lagi, bahwa yang keempat, bahwa visi dimurnikan oleh masalah. Kalau tadi visi diperkuat oleh masalah, dan sekarang visi dimurnikan oleh masalah. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, Yesus, kapan engkau akan memulihkan Israel, kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan sangat-sangat jelas sekali. Tuhan berkata, engkau tidak usah tahu kapan waktunya. Artinya bukan urusan kita tentang persoalan waktu Tuhan akan memulihkan itu. Tetapi yang Tuhan jawab kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi. Jadi jawaban Yesus ini sebetulnya Yesus lagi mengarahkan mereka kepada apa sesungguhnya yang kalian harapkan. Itu jawabannya adalah kalian sebetulnya akan menikmati semua pemulihan itu asalkan hari ini engkau harus serius bahwa hidupmu hanya untuk Tuhan. Hidupmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menjalankan visi Tuhan, yaitu menjadi saksi itu. Jadi hari ini ketika kita menjalankan visi Tuhan ini, bukan lagi bercampur dengan ambisi kita, bukan lagi bercampur dengan yang namanya keinginan untuk tenar, keinginan untuk bisa punya nama besar. Tidak, saudara. Tetapi biarlah hari-hari ini semua motivasi-motivasi yang keliru dimurnikan oleh keadaan-keadaan yang terjadi. Hari-hari ini kan kita bisa lihat pelayanan-pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan termurnikan dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Saya yakin dengan banyak hamba Tuhan yang juga akhirnya bisa mengakhiri akhirnya pertandingan pelayanan mereka, itu menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa setiap kita harus makin murni dalam melayani Tuhan. Karena kita mengerti dalam bacaan tadi, visi itu ada batas waktunya. Artinya setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap pelayanan kita kepada Tuhan. Akan diuji oleh api, Alkitab berkata. Apakah terbakar, ataukah setiap pelayanan kita ini akan bisa semakin murni, saudara. Dan yang berikut, yang terakhir, visi menjamin kita dalam masalah kita. Saya percaya bahwa ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Semua kita jangan takut, tetap jalankan visi Tuhan sekalipun mungkin tantangan besar. Tetapi visi yang kita jalankan itu menjamin kita dalam masalah apapun. Karena Tuhan jelas dalam Markus pasal 10 ayat terakhir bagi kita. Ayat 28-30 berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan sesuatu dan mengikuti engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saya percaya bahwa mungkin waktu kita melayani, tidak mendapatkan apa yang banyak yang kita inginkan belum terjadi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap dengan janjinya, tetap dengan upahnya bagi kita. Paling tidak, kehidupan kekal Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saya percaya bahwa kita akan menemukan visi Tuhan dalam masalah kita. Tetapi juga kita akan tetap setia menjalankan visi yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena Tuhan menjamin kita sampai pada akhir. Akhir kata Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.